Bismillahirrahmanirrahim, sahabat petani cerdas PT BES. Pagi hari ini saya sedang berkunjung ya di lahan Demplot BES Farming, tepatnya di daerah Kopo Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Ini ada lahan Demplot, luasnya setengah hektar lebih ya. Ini menggunakan sarana BES Farming ya, mulai dari Eco Plant Protector dan fotosintesa, kemudian Phylloxera. Nah, ini lahannya ada setengah hektar lebih. Nah, inilah uniknya bunga matahari ya. Jadi setiap bunga ini pasti akan menghadap ke munculnya matahari ya. Jadi istilah disebut sunflower ini betul-betul ada hubungannya yang namanya arah kelopak yang mengarah ke sinar matahari pagi. Ini semua mengarah ke arah timur ya. Jadi untuk penentuan timur dan barat ini bisa menggunakan, nah ini ya, semua menghadap ke timur semua ya. Nah ini luar biasa ya, sarana pertanian PT BES yang digunakan Eco Plant Protector sebagai penghadapan penyakit, kemudian nutrisinya fotosintesa, juga menggunakan PSR ya, Phylloxera. Nah, ini hasilnya cukup ideal ya. Nah, ini bisa dilihat kelopak bunga matahari yang sudah menunduk inilah yang sudah terjadi polinasi ya, yang dibantu dengan lebah-lebah, ada jenis Trigona, Apis miravellar, kemudian berbagai jenis lebah yang lainnya ya, karena memang ini adalah salah satu tanaman refugia ya yang bisa mengundang berbagai macam lebah ya untuk membantu proses polinasi atau penyerbukan. Nah ini luar biasa ya, insya Allah 1,5 bulan lagi akan panen ya. Nah ini jenis bunga matahari untuk produksi minyak ya. Nah ini dalam jumlah besar, nanti ada sebuah perusahaan ya yang siap bekerja sama dengan PT BES ya untuk memproduksi minyak bunga matahari. Nah, ini luar biasa ya, bisa dilihat. Ya demikian sahabat petani PT BES, liputan ini saya buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. PT BES, go berkah no riba. BES Farming, lahan subur, petani mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat petani cerdas PT BES, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, saya sedang berkunjung ya di kebun Demplot bunga matahari yang bertempat di Ketapang, Kopo, Kabupaten Bandung ya, daerah Bandung Selatan. Nah ini bunga matahari yang berumur sudah 3 bulan. Nah ini 2 bulan, 60 harian ya, 60 harian. Nah ini sudah mulai nampak ya, muncul bunga ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke fase polinasi, penyerbukan, dan di sini pun sudah banyak mengundang berbagai macam lebah ya. Nah, maka dari itu saya akan berbincang-bincang dengan petaninya ya. Bapak silakan perkenalkan seperti apa budidaya bunga matahari ini selama mulai pratanam sampai umur di 67 harian ini. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Udan. Saya berawal dari petani jagung. Nah, terus sekarang ada sedikit mau pindah ke bertani matahari. Mudah-mudahan bunga matahari ini bisa membuat kedepannya bisa membuat petani lebih maju lagi. Ada harapan supaya mereka petani bisa meningkat. Nah ini dari awalnya mungkin secara teknis kita ikutin arahan dari PT Eka dan PT BES dari penanaman, dan saya langsung dari biji langsung ditanam atau bahasa Sundanya dipasuk ya, diasuk, langsung ditanam. Tapi sebelum ditanam itu kita siapkan dulu kohe pupuk kandang, nanti dicampur dengan slow iris. Dari sekian perkiraan kemarin 500 karung itu dicampur dengan slow iris 3 paket. 3 paket. Ya, 3 paket. 3 saset apa 3 paket? 3 saset. 3 saset. 3 saset dicampur, sampai diaduk-aduk sampai rata. Nah setelah itu baru disebarin ke parit-parit yang akan ditanam. Setelah beres, setelah rata baru disiram. 1 hari disimpan supaya ada lembab.
Setelah lembah baru besoknya diasut, ditanam, dilubangi, satu lubang itu dua Berarti jarak tanam yang dipakainya ini sekitar berapa ini? Jarak tanam itu kita ngikutin arahan 40 ke 35. Ya, kalau nggak salah. Satu lubang, dua biji. Nah, selanjutnya? Nah, setelah beres tanam kan kita tunggu tumbuh gitu. Setelah tumbuh baru kita siram dulu. Nah, setelah siram, tunggu 1 minggu, siram sampai 3 minggu kita siram. Setelah 3 minggu kita pakai pupuk Solaris, dicampur dengan kohe, dicampur dengan agen hayati. Dikocor apa gimana? Sifatnya dikocor. Nah, selama 3 minggu. Nah, sekarang setelah 3 minggu kita 2 minggu dikocor lagi, disemprot lagi sampai umur 1 bulan. Setelah 1 bulan baru ditambah dengan fotosintesa. Ini sempat diaplikasikan PSR disemprot ke daun? Diaplikasikan. Nah, itu berapa dosisnya, Pak? Sekitar 1 tank itu 2 SR. Jadi dalam satu adukan ember itu kan bisa dipakai 3 tank. 2 SR-nya. Berarti 1 saset untuk 3 tangki. Ya, 3 tangki. Volumenya 14 liter per tangkinya. Ya, 14 liter. Berarti 1 saset untuk 3 tangki ya. Ya. Nah, itu diaplikasikan berapa hari sekali, Pak, atau pekan sekali? 1 minggu sekali. 1 pekan sekali diaplikasikan ke daun ya. Ya. Nah, kemudian jika kita lihat di sini pertumbuhan yang sudah berumur di atas 60 hari ini ada aplikasi pupukan lagi nggak, Pak? Kalau aplikasinya kita untuk merangsang lagi pertumbuhan itu dicampur lagi dengan fotosintesa dengan agen hayati. Ke daun juga? Ke daun juga. Nah, ini perkiraan lahan setengah hektar ini sudah menghabiskan berapa pupuk, Pak? Baik PSR, agen hayati, Ecoplant Protector, dan fotosintesa. Kalau dari aplikasi ini semuanya SR itu sekitar habis 10 saset. 10 saset, ya. 10 saset dan fotosintesa baru 2 saset. 2 saset. Agen hayati 10 saset. Campur. Irit berarti ya? Ya. Setengah hektar. Nah, kemudian sekarang di daerah Kopo Ketapang ini apakah memang belum ada lagi atau belum ada yang pernah nanam ini atau gimana, Pak? Atau Bapak yang sebagai pionir di awal? Saya belum ada. Belum ada ya? Cuma baru di Kopo Ketapang, di Lebak Gincang baru ini. Oh iya. Nah, kemudian setelah aplikasi PSR yang tadi sepekan sekali rutin itu, fotosintesa dan agen hayatinya masuknya kapan, Pak? Masuk untuk ke daun, diaplikasikan ke daun. Ya, sekitar sekarang kita 3 minggu sekali. Tapi kalau sudah gini mah nggak bisa disemprot. Udah bisa semprot, udah cukup ya, nutrisi dari hijau daun dan kebutuhan sudah tercukupi ya. Ya. Kemudian dampak dari apa yang Bapak tanam ini, apa Bapak yang budidayakan ini mengenai bunga matahari, bagaimana respon tetangga atau lembaga pendidikan seperti TK? Tadi saya lihat ada kunjungan ya. Seperti apa, Pak? Kalau kita udah share ke beberapa grup dan kita ngobrol-ngobrol, mungkin dari pihak lingkungan juga melihat begitu bunga matahari berbunga dengan dari jauh kelihatan warna kuning kan bisa menarik. Otomatis mereka akan foto dari jauh, nggak bisa dari dekat. Baru di share. Alhamdulillah dari pertama udah rata berbunga, banyak yang berkunjung ke tempat ini sesuai dengan keinginan mereka, bebas ya mau apa gitu. Dan alhamdulillah baru 2 instansi ke sini dari TK Istiqomah dan TK Anur. Oh ya, luar biasa ya. Ya. Nah, jadi pengalaman Bapak selama perawatan ini hampir sama dengan komunitas hortikultura yang lainnya, Pak ya. Seperti terong cabai hampir sama perawatannya. Ya, hampir sama. Hampir sama ya. Ya, hampir sama. Ya, betul. Baik, Bapak dan Ibu semua, sahabat petani PTBS, itu kita sudah adakan interview dengan Pak Ustadz Udan ya, yang mengelola bunga matahari di daerah Ketapang. Nah, kemudian kita beralih ke Palingga nih. Ini beliau, silahkan nanti diperkenalkan. Beliau ini adalah siap menampung hasil panen ya, terutama baik biji yang diproduksi untuk minyak maupun untuk cemilan ya, kuacinya ya. Nah, seperti apa prospek kedepannya, Pak? Karena ini yang kita sosialisasikan adalah penggunaan sarana best farming. Nah, ini best farming ini penggunaan dari Solaris, kemudian fotosintesa dan agen hayati Ecoplant Protector. Nah, seperti apa Pak Lingga ke depannya? Silakan diperkenalkan dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lingga. Saya sebagai off-taker untuk budidaya bunga matahari ini. Nah, untuk ke depannya mungkin ya saya harap perkembangan budidaya bunga matahari ini bisa lebih meluas dengan ada aplikasi dari PTBS dengan best farmingnya. Untuk kedepannya mungkin ya dari kita ada program seperti ini, Pak. Jadi kita tuh nerima benihnya dari kita.
lalu hasil panen ini kita terima dengan ada surat kontraknya, Ya. kayak gitu. Nanti kita pun ada beberapa varietas, ada yang untuk minyak dan juga ada yang untuk cemilan, Ya. untuk jadi snack gitu. Jadi nanti hasil panennya Pak Udan ini ntar kita ambil langsung, kita tarik dan kita beli langsung gitu. Jadi untuk budidaya bunga matahari ini jangan khawatir hasilnya tidak terbeli karena sudah ada off-takernya gitu, Ya. Pak. Nah ini para sahabat petani PT BES, jadi paling nggak ini adalah perwakilan dari PT Hore. PT Hore yang siap menampung dalam jumlah besar. Iya, betul. Bahkan jika sudah ada kontrak minimal berapa hektar untuk pengadaan mesin minyak, 100 hektar. minimal 100 hektar untuk satu kelompok tani, nanti dari perusahaan PT Hore ini akan menyiapkan mesin produksi minyak bunga matahari. Nah, ini luar biasa nih. Iya. Jadi kita dalam penentuan komoditas ya, nanti sebagai hitung-hitungan di dalam budidaya bunga matahari ini seperti apa prospeknya, keuntungannya, mungkin bisa dijelaskan? Ya, untuk prospek ke depannya Pak, yang untuk minyak ya Pak ya, untuk varietas ini, Ya. yang masuk penawaran kita pun dari satu negara, itu dari Afrika Selatan, Ya. itu pun udah 1 juta liter 1 juta liter ya. per bulan Ya, permintaannya. luar biasa ya. Jadi pasarnya akan sangat luas banget. Jadi belum dari Eropa dan juga dari Amerika itu pun banyak masuk permintaan ke kita. Ya. Jadi untuk budidaya bunga matahari ini masih sangat luas gitu. Jadi kita nerima berapapun. Ya. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat petani PT BES ya, atau petani di mana saja Anda berada. Jadi yang namanya proyek budidaya bunga matahari ini sudah pasti menguntungkan ya. Menguntungkan untuk petani. Sebagai gambaran nih, untuk Ya. 1 hektar biasanya menghabiskan berapa? Pengadaan benih, terutama pengadaan benih dan tenaga kerja serta sarana pertaniannya. Ya, untuk benih kita di 1 hektar itu kita bisa masuk populasinya 60.000 60.000 pohon ya per hektar. per hektar. Itu sekitar harganya sekitar 9 juta. Harga 9 juta Ya, tapi bisa menghasilkan minimal 6 ton. bisa menghasilkan 6 ton. Ya, Nah, kita terima harga di 6.000 per kilo. nah, ini belum menggunakan base farming atau gimana nih? Belum. Belum ya, masih standar dari Iya, perusahaan ya. standar perusahaan. Ya. Iya, kayak gitu. Kalau yang hasil 6 kilo itu minimal. Hmm. Belum. Kalau kita kan ini sebagai demplot yang Ya, demplot. penggunaan base Base farming, farming, ya. kita lihat nanti hasilnya. Tapi kayaknya udah bagus. Contohnya ini nih banyak Ya. yang udah besar di umur 60 Oh, iya, hari. Hmm. Udah seperti ini. Jadi kan ini sekitar hasil panennya sekitar 1,5 bulan lagi. 12 tahun lagi. Ini masih bisa besar lagi, lebih besar Nah, lagi. ini paling lebar berapa diameternya ini? Sampai 30 cm, 35 cm. 35 cm ya. Iya. Nah, kemudian mengenai budidaya bunga matahari ini ya, kalau kita khususkan antara koaci dengan produksi minyak, itu untungan yang mana kira-kira nih paling nggak nih? Kalau untuk keuntungan sih, kalau kata saya bagus di minyak. Di minyak, Keuntungannya sama, tapi cuman beda skala aja. Hmm. Jadi kalau keuntungan koaci memang besar, tapi resiko dan segala macam juga ikut besar karena memang kan keuntungannya besar. Kalau minyak budidayanya lebih sederhana, sama pasarnya jauh lebih luas, Pak. Lebih luas ya. Iya. Kalau koaci kan terbatas untuk cemilan aja. Kalau ini kan minyak goreng bisa dipakai. Ya. Kita juga lagi ada pengembangan untuk produk herbal, Pak, dari minyak bunga matahari ini. Turunannya ya, Bang? Iya, turunannya. Jadi bisa lebih luas lagi sih pasarnya. Ya, jadi secara hitung-hitungan dari PT Hore lebih mengarahkan ke produksi minyak ya. Iya, betul. Karena memang produksi minyak nabati ya dalam pasar global pun masih dibutuhkan. Minyak nabati itu adalah minyak yang untuk minyak goreng di luar dari CPO ya, atau minyak sawit. Ada minyak zaitun, kemudian bunga matahari, dan wijen salah satunya itu ya. Nah, ini tadi palingnya menyampaikan dari PT Hore membutuhkan dalam jumlah besar. Nah, ini peluang untuk para mitra PT BES dimanapun Anda berada. Nah, nanti akan kita buat seperti apa SOP yang disarankan dari base farming. Ini contoh demplotnya. Alhamdulillah ya, dari pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian ini diperkirakan umur 1,5 bulan lagi bisa dipanen ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadikan SOP ke depannya di dalam penggunaan sarana base farming. Karena memang yang diharapkan dari PT Hore ini dari hasil budidaya ini yang memang betul-betul organik, Pak ya. Iya, betul. Jadi kita tidak lagi menggunakan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Karena memang di PT BES pun sedang menggaungkan dan sedang menggerakkan Sustainable Agriculture Development, pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Tentunya kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik. Karena pasar kita kan ke Eropa juga, Pak ya. Ya, betul. Kalau misalkan kita pakai pupuk kimia itu sintetik, akan diterima minyak. Ya baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Kemudian nanti selanjutnya kita tunggu panen dan pasca panennya seperti apa ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.